Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sobat muslim dimanapun berada, kita sebagai manusia, yaitu makhluk yang paling lemah, tentunya mempunyai banyak kesalahan. Untuk menembus kesalahan kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tobat, jangan tanggung-tanggung, gitu ya. Kalau tobatnya jangan tidak tanggung, kenapa? Supaya tobat kita itu betul-betul tidak hanya kejadian lagi, tobat lagi, kejadian lagi, tobat lagi. Maka caranya ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, sertakan rahmat Allah itu di dalamnya, supaya rahmat Allah itu mengiringi keseluruhan tobat pada diri kita. Penyesalannya tertanam dalam jiwa. Setelah itu kita merasakan perubahannya. Itu poinnya. Jadi kalau kita ingin cepat taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasakan rahmat Allah hadir di dalamnya. Lalu tanamkan pada diri kita. Dihidayakan Allah yang menciptakan engkau, Allah yang memberikan jalan padamu, Allah memberikan nafas kepadamu, Allah memberikan waktu saat kamu akan berpulang. Kalau bukankah rahmat Allah, bagaimana engkau berhadapan dengan Allah saat dihisab? Lalu kita balikan, ya Allah, engkau menciptakan aku yang memberikan kehidupan kepadaku, engkau yang memberikan jalan kepadaku. Sesungguhnya dalam keadaan ini aku hambamu, hanya kau yang maha tahu, banyak berbuat maksiat, tapi aku pun menyadari betapa besar rahmatmu yang melampaui kami. Maka dengan semua rahmat, aku mohon ya Allah, bimbing hamba untuk bertaubat, memperbaiki diri sebelum berpulang kepadamu. Nah, kalimat-kalimat ini, dalam itu poinnya yang pertama. Jadi singkatnya itu, jika ingin bertobat, jangan nanggung, sertakan rahmat Allah di dalamnya, sehingga membuat kita itu lebih serius dan lebih kemudian merasa dalam jiwa kita ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada poin anugerah. Orang-orang yang bertobat serius, yang benar untuk memperbaiki diri, bukan sekedar formalitas dia, bertobat dengan istighfar misalnya. Walaupun di situ pasti ada jalan kebaikan, orang-orang kembali yang berusaha dengan serius tobat dia, memperbaiki diri, maka di situ mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat dialog ini. Allah bukan hanya akan membimbing dia untuk memperbaiki dirinya lebih dari sebelumnya, lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman. Jadi ingat ya, tobat itu hal yang pertama Allah berikan. Bukan hanya sekedar materi dunia. Bukankah kedudukan langsung naik begitu? Tidak. Ya, bukan materi bertambah langsung kaya, bukan ilmu langsung banyak. Yang diberikan kelapangan dulu, kelapangan kedamaian, kebersihan, yang kotor-kotor itu dilepaskan. Kemudian datanglah hal-hal yang melimpah kepada diri kita, anugerah-anugerah sesuai dengan pilihan hidup kita untuk beribadah dan sebagai bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu nanti. Kalau benar taubatnya dan memperbaiki diri, diberikanlah kelapangan itu, lalu ditempatkan di kondisi lebih baik dari sebelumnya. Bertobat betul-betul, memperbaiki diri, menata jalan hidup. Apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Maka apa yang jauh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja kamu akan dikembalikan. Tapi perhatikan, cara Allah itu mengembalikannya, ditempatkan di surga yang lebih baik dari surga pendahulunya. Contohnya, sebagaimana tempat belajar sebelum turun ke bumi. Silahkan perhatikan, bukankah di bumi surga saat Adam belum diturunkan ke bumi hanya untuk berlatih materi sebelum turun, kemudian dia yang harus dikerjakan terus ditinggalkan. Bukankah di dalamnya ada ujian? Salah satu ujiannya yaitu makan minum, tapi jangan dekati yang ini, jauhi. Ini lakukan perintah dan larangan, tapi surga yang akan ditepati saat kita kembali kepada Allah. Bagaimana wujudnya? Bagaimana sifatnya? Allahu Akbar. Semua kenikmatan, gak ada larangan lagi, gak ada perintah lagi, semua tinggal nikmatnya saja. Berbeda dengan sifat yang pertama, artinya
Di sini diberikan kesan kepada kita orang-orang yang memperbaiki dirinya selain hidupnya lebih damai, lebih tenang, lebih nikmat dibandingkan saat larut dalam maksiat. Anda punya harta yang dihasilkan dari harta yang haram, yang riba, yang korupsi, yang menipu, dan sebagainya. Lalu sadar dari judi dan semacam-macamnya. Sadar tuh kemudian, lalu ditempatkan itu begitu tobatnya dilakukan dengan benar dan memperbaiki diri, awal-awal itu nggak akan mudah karena harus melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan, gaya-gaya yang sering kita lakukan, sehingga diri kita merasa tertekan karena menjauhi hal-hal yang telah biasa kita lakukan. Kemudian balasannya yaitu ketenangan, setelah itu kedamaian, setelah itu selang damai. Dibalik sama Allah tuh, dibalik diperbaikinya hidup Anda, lebih enak lagi, lebih menikmati kehidupan, lebih berkah, lebih tenang, gak dikejar apa-apa. Yang paling menarik itu adalah tulangnya pun disambut Allah, perintahkan pada malaikat sambut dia dari mulai sakaratul mautnya, langsung disambut dengan kalimat-kalimat ketenangan. Langsung dia berkata, hai jiwa yang tenang, cepat balik kepada Rabb-Mu, kembali kepada Tuhanmu. Dengan keadaan yang nyaman, aku ridho dengan amalmu, engkau pun ridho dengan pemberianku. Kemudian apa kata Allah? Masuklah ke dalam surga. Wahai kaum muslimin dimanapun berada, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.